Hai, Shalom, Youth Raja Wali, dimanapun kalian berada semua pada malam hari ini. Saya yakin dan percaya keadaan kita semua sampai malam hari ini masih tetap luar biasa. Amin. Baik, sebelum kita belajar firman Tuhan pada malam hari ini, saya mau mengajak semua teman-teman untuk berdoa bersama. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kalau pada malam hari ini kembali lagi Tuhan, kami boleh berkumpul Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, kami boleh bersatu hati Tuhan, mau belajar tentang firman-Mu. Kami ingin karakter kami diubahkan, memiliki karakter seperti Kristus. Biar kiranya Tuhan kami menjadi anak-anak Youth Raja Wali yang semakin kuat di dalam Tuhan, di tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu pada saat ini. Terima kasih Tuhan kami ucapkan untuk penyertaan-Mu terhadap kami pribadi masing-masing dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan boleh berikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, kesanggupan Tuhan hingga saat ini Tuhan. Dan pada saat ini kami terus mau serahkan tubuh jiwa kami dalam tangan Tuhan. Kami mau belajar supaya kami semakin baik Tuhan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Teman-teman semua, pada malam hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang bertemakan memiliki karakter seperti Kristus, di mana bahan ini juga sudah disiapkan oleh pengurus pusat Departemen Pemuda Anak GBI. Dan pada saat ini mari kita sama-sama belajar supaya kita menjadi anak-anak muda Youth Raja Wali yang semakin memiliki karakter seperti Kristus. Dan saya akan bagikan pada saat ini. Nah, jadi teman-teman bisa melihat PowerPoint-nya di layar. Karakter yang diubahkan dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Mari kita sama-sama membaca Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 24. Akan saya bacakan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran dalam Dia menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi sekali lagi teman-teman, Tuhan ingin kita hidup di dalam karakter, ya, di dalam kepribadian yang sesuai dengan Tuhan inginkan. Khususnya apalagi di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini, ya, karakter yang kita miliki akan membuat kita bertahan. Ya, jika karakter kita lemah, karakter kita mudah putus asa, karakter kita penuh dengan amarah, ya, maka kita tidak akan mampu, tidak akan sanggup melewati masa-masa seperti ini. Tetapi kalau karakter kita adalah pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan, ya, yang mempunyai kasih, mempunyai sukacita, mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, pasti kita akan semakin kuat, bukan semakin lemah. Tetapi dalam kondisi dan situasi tidak menentu saat ini, karakter kita lah yang akan menolong kita menghadapi situasi dan kondisi saat ini. Sebagai anak-anak yang telah mengenal Tuhan Yesus, sudah dipastikan bahwa Tuhan ingin kita hidup sesuai dengan karakter yang Tuhan inginkan. Maka teman-teman, kalau kita tahu, kita nonton film, ya, atau kita melihat di TV orang-orang yang bermain peran, ya, kita dapat mengenal karakter mereka. Apakah karakter mereka antagonis, protagonis, baik atau bagaimana, ya? Kita dapat menilai seseorang dari karakter mereka. Jadi orang dapat melihat diri kita itu dengan karakter kita. Bahkan orang pun dapat melihat Tuhan Yesus dalam diri kita melalui karakter-karakter kita, ya. Oke. Kemudian kita lihat Albert Einstein mengatakan bahwa banyak orang mengatakan kepintaran menjadikan seorang ilmuwan besar, tetapi itu adalah karakter. Karena seorang ilmuwan, dia tidak akan mudah putus asa, dia akan terus mencoba, dia akan mencari tahu jawaban dan tidak akan pernah menyerah. Itu adalah karakter. Bahkan Bruce Lee pun mengatakan bahwa pengetahuan akan memberi kekuatan. Kita bisa pede ini dengan pengetahuan, dengan knowledge yang kita punya. Tetapi kalau knowledge itu tidak disertai dengan karakter kita, dengan sikap kita, dengan tindakan kita, itu tidak akan memberikan kita kehormatan. Berarti karakterlah yang memberimu kehormatan. Berarti kita tahu bahwa karakter itu sangat penting dalam kehidupan pribadi seseorang, tidak peduli apapun latar belakangnya. Nah, apa itu karakter?
Ya, karakter itu adalah watak. Watak. Temperamen dalam Alkitab biasa disebut dengan manusia duniawi. Yang diwariskan nenek moyang kita itulah kedagingan dan manusia yang fana. Kita baca di Roma 7 ayat 19 sampai 22. Roma 7 ayat 19 sampai 22, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Itu adalah manusia duniawi. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab itu di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Nah, di sini ya saya tekankan ada di dalam ayat 22, sebab itu dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Ya, artinya kita yang memilih. Kita mau menyukai yang mana nih? Mau menyukai karakter yang duniawi atau mau menyukai karakter ilahi? Ya, itu harus kita terapkan dalam hidup kita. Kita harus sangat menyukai karakter-karakter yang diberikan oleh Allah, karakter-karakter ilahi. Hukum-hukum Allah itulah yang akan membentuk karakter kita. Ya, jadi tanpa hukum Allah, tanpa firman Tuhan, karakter yang akan kita keluarkan, buah yang akan diketahui oleh orang lain adalah duniawi, manusia kedagingan kita. Maka oleh dari itu, di sini pun dikatakan bahwa aku suka akan hukum Allah, karena hukum Allah ya, inilah yang akan membentuk karakter-karakter kita. Ini yang akan membentuk watak kita, ya. Walaupun sebenarnya susah untuk dirubah, tidak akan ada seseorang yang dapat mengubah temperamen seseorang, tetapi pribadi yang dapat mengubahnya hanyalah Tuhan Yesus, Yesus Kristus. Ya, mungkin kita dilahirkan dengan karakter seperti itu, ya, temperamen seperti itu, tetapi yang dapat mengubahkan kita adalah Tuhan Yesus. Mungkin dulu kita dikenal sebagai pemarah, tetapi seorang pemarah dapat diubahkan hanya melalui kasih Kristus menjadi peramah. Seperti itu. Kemudian, karakter seperti Kristus apa sih yang diinginkan? Kita buka di Galatia 5. Galatia 5 ayat 22 ayat 23, ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Karakter yang diinginkan adalah, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itu adalah karakter-karakter seperti Kristus yang diinginkan Tuhan bagi semua orang. Ya, khususnya malam hari ini bagi Youth Raja Wali, kita cek diri kita. Apakah kita sudah penuh dengan kasih Allah, sudah melimpah dengan sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Ya, lemah lembut pun adalah salah satu karakter Kristus. Tuhan Yesus tidak pernah balas dendam, Tuhan Yesus tidak pernah membenci orang lain, ya, dia membenci dosa tetapi dia tidak membenci orangnya. Bahkan Tuhan Yesus sangat mengasihi umat manusia. Dengan kesabarannya dia menerima segala hukuman di atas kayu salib, ya, maka Tuhan pun ingin kita menjadi orang-orang yang sabar. Inilah karakter-karakter yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memiliki karakter yang diubahkan, ya? Sudah barang pasti, sekali lagi ingat, karakter hanya dapat diubahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak bisa, manusia tidak bisa mengubah karakter kita. Harus Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Oleh sebab itu, nomor 1, bangun persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Itu adalah hal yang penting. Ya, tiap hari kita membangun hubungan kita, membuat hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, dalam 1 Korintus 15 ayat 58b. Kita baca ya. Ayat 58b dikatakan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, sudah pasti apapun yang kita lakukan, kita mau berkorban untuk Tuhan, tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan melihat segala usaha kita, Tuhan akan melihat segala jerih lelah kita, Tuhan akan melihat pengorbanan kita terhadap Tuhan. Maka apapun yang kita lakukan, kalau untuk Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Tetapi kalau kita melakukan segala sesuatu hanya untuk dilihat oleh manusia, hanya untuk menarik pujian dari orang-orang sekeliling kita, suatu saat kita akan kecewa. Dan itulah yang menjadi kesia-siaan dalam hidup kita. Kita hanya mengejar hal-hal yang duniawi, tapi kita lupa dengan hal-hal surgawi. Ya, oleh sebab itu, jika kalian
ingin segala sesuatu yang kalian kerjakan itu tidak pernah sia-sia, ingat bangun hubungan dulu dengan Tuhan. Dekatkan dulu diri kita dengan Tuhan, ya. Paulus menjadi contoh ketika ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, karakternya banyak diubahkan Tuhan. Dari orang yang membenci kekristenan menjadi orang yang tekun memberitakan dan menyaksikan akan Kristus. Kalau kita lihat, ya, Paulus itu adalah salah satu contoh yang benar-benar luar biasa dibalikan karakternya oleh Tuhan, di mana dia pada awalnya sebagai Saulus banyak mengejar orang-orang Kristen, mau dia tua, muda, orang tua, anak-anak, semua akan dibunuh, tidak terkecuali. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Kristus, itu adalah titik balik hidupnya, dan dia menerima Kristus, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan pada akhirnya, walaupun dalam perjalanannya menyebarkan Injil, dia penuh penderitaan, ya, tetapi apa yang dia lakukan hingga saat ini tidak pernah sia-sia. Kita bahkan bisa mendengarkan firman Tuhan karena atas kerjaannya juga yang luar biasa yang menyebarkan Injil di daerah Eropa, Asia, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, menyadari bahwa Tuhan menginginkan hidup kita diubahkan agar bisa menghasilkan dampak bagi orang lain. Jadi, teman-teman semua, saat karakter kita diubahkan, bukan hanya usaha kita saja yang tidak sia-sia, tetapi sebagai buahnya bagi orang lain itu akan melihat karakter Kristus dalam diri kita, dan itu akan berdampak baik bagi orang-orang di sekeliling kita. Mari kita baca dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita menjadi orang-orang yang lebih bijaksana. Dan apa yang kita lakukan akan berdampak baik bagi orang-orang sekeliling kita, akan berdampak baik juga bagi orang tua kita, lingkungan kita, ya. Kita mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Ini masih bersangkutan, berkaitan dengan firman Tuhan yang saya bagikan pada yang terakhir yang lalu, ya, pada pertemuan online yang lalu, bahwa kita harus berubah, bertransformasi seperti ulat berubah menjadi kupu-kupu, ya. Kupu-kupu tidak akan berubah kembali menjadi ulat, tetapi dia melakukan metamorfosis yang sempurna dari yang terlihat jelek, ya, yang terlihat kurang baik, yang dipandang tidak sedap, tetapi menjadi sesuatu yang indah dan luar biasa. Itulah kehidupan kita. Contohnya adalah saat Timotius dinasehati oleh Paulus dalam 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang berdampak bagi orang lain? Yaitu tadi, menjadi memiliki karakter seperti Kristus. Apabila kita memiliki karakter seperti Kristus, sudah pasti apa yang kita katakan adalah kata-kata yang positif, ya. Apalagi ya tingkah laku kita, tingkah laku yang baik, kesetiaan, ya. Anak muda yang setia dalam melakukan perkara-perkara yang kecil, ya, tidak kabur, bertanggung jawab, ya, mampu bertanggung jawab, kesetiaan, kesucian, khususnya terlebih-lebih lagi kita dapat menjaga diri kita, ya, menjadi pribadi-pribadi yang dapat menjaga diri kita dalam segala godaan-godaan si iblis pada akhir-akhir ini, ya. Banyak sekali godaan-godaan iblis, apalagi di tengah dan situasi kondisi seperti saat ini, bahkan banyak sekali yang menjual imannya agar dapat makan, ya. Jadi kita harus sangat berhati-hati. Kita harus mampu sebagai anak-anak muda dapat menjaga hidup kita, ya. Memang kita selalu mengatakan bahwa hidup saya masih daging, saya masih hidup dalam daging. Roh itu penurut tetapi daging lemah, betul sekali. Tetapi kalau kita mengikuti kedagingan kita, tentu saja kita akan jatuh dalam dosa. Tapi kalau kita mau mengikuti roh Tuhan yang dalam hidup kita, pasti Tuhan akan tolong kita, Tuhan akan memampukan kita menghadapi segala permasalahan. Dan yang ketiga, bagaimana kita memiliki karakter yang diubahkan? Kita mau dan merelakan melepaskan hidup kita yang lama, tidak mempertahankan kehidupan yang lama. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, dan sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, bagi teman-teman semua yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, seharusnya yang ada dalam hidup kita, dalam hati kita itu adalah Kristus. Jadi biarkan Kristus yang bertahta, yang menguasai hidup kita. Kita punya lagu, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku.
Jadi apabila Yesus dalamku, Yesuslah yang menjadi nahkoda dalam hidup kita, Yesuslah yang menguasai hidup kita dari ujung kepala hingga ujung kaki kita. Sehingga kita mampu melepaskan segala kebiasaan kita yang lama. Kebiasaan jelek, menggerutu, ya, emosi, cepat emosi, baperan, ya. Apalagi sekarang galau, banyak sekali anak-anak muda galau, ya. Jadi kita bisa galau itu kenapa? Karena kita membiarkan hal itu terjadi. Baper itu kita membiarkan perasaan-perasaan sedih itu menguasai hidup kita. Tetapi kalau kita mengizinkan Tuhan yang mengambil alih hidup kita, mengontrol hidup kita, maka kita akan dengan rela hati melepaskan hal itu semua. Kita mau tunduk di bawah perintah Tuhan Yesus, di bawah kuasa Tuhan Yesus. Maka kita harus membuang ya segala kehidupan kita yang lama. Saat dipanggil oleh orang tua ya, terus kita merasa cemberut gitu, maksudnya menggerutu karena kita dipanggil oleh orang tua, misalkan membantu mereka ya, dipanggil Liber, terus setelah itu kita menjawabnya dengan menggerutu, apa? Nah, itu harus kita buang. Tapi mari kita menanggapi panggilan orang tua kita lebih lembut. Apa Ma? Apa Pak? Seperti hal itu ya. Apalagi misalkan kita mudah putus asa, kalau Tuhan Yesus ada dalam hidup kita nggak akan mudah putus asa. Sudah dijamin. Pasti akan ada kekuatan di saat kita berdoa, Tuhan buka jalan. Tuhan akan berbicara bagi kita dalam melalui apapun, ya, melalui hal apapun Tuhan akan berbicara kepada kita. Transformasi atau perubahan karakter itu bukanlah sesuatu yang didatangkan dari luar, melainkan sesuatu yang dihasilkan dari dalam. Dari dalam diri kita sendiri tuh. Ya, jadi bukan karena paksaan orang lain, tetapi harus dari dalam. Karena apa? Karena ada Yesus dalam diri kita. Kalau tidak ada Yesus dalam diri kita, tentunya tidak akan ada perubahan dalam hidup kita. Tetapi kalau ada Tuhan Yesus dalam hidup kita, transformasi itu akan berasal dari diri kita dan akan menghasilkan karakter-karakter yang baik. Transformasi atau perubahan karakter merupakan hasil penyerahan hidup pada Tuhan. Ya, jadi kalau kita mau merelakan diri kita, diserahkan kepada Tuhan, dalam keseharian kita serahkan dulu hidup kita kepada Tuhan, maka akan terjadi perubahan yang luar biasa dalam hidup kita. Ya, jadi mari kita sama-sama saat ini menjadi anak-anak muda yang memiliki karakter yang seperti Kristus. Ya, bukan berarti kita mampu melakukan mujizat seperti Tuhan Yesus, ya, mengubah air menjadi anggur, menyembuhkan orang-orang yang kerasukan. Bukan seperti itu yang Tuhan maksudkan, tetapi lebih kepada kepribadian kita. Sehingga kita mampu menghasilkan buah-buah yang baik bagi sekeliling kita. Orang akan mengenal kita karena karakter kita. Jadi, pilihlah sekarang, mau karakter apa nih yang ingin orang lain kenal? Apakah karakter yang baperan, karakter yang mudah putus asa, karakter yang mudah cemas, ya, karakter temperamen yang emosian, atau apakah kalian ingin supaya orang lain melihat kalian sebagai karakter-karakter yang luar biasa, karakter yang penuh semangat, karakter yang positif, ya, karena ada Tuhan Yesus dalam hidup kita, karena ada Tuhan Yesus dalam hidupmu, dalam hatimu. Maka malam hari ini, mari kita minta terus Tuhan untuk mengubahkan karakter kita. Setiap hari, minta Tuhan pimpin hidup kita agar kita menghasilkan karakter-karakter Kristus. Amin. Baik, demikianlah firman Tuhan malam hari ini. Semoga apa yang di-sharingkan malam hari ini bermanfaat bagi teman-teman semua, bagi semua orang yang mendengarkan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang Tuhan beritakan bagi kami pada malam hari ini, dan biarlah kiranya Tuhan firman-Mu ini menjadi pedoman dalam hidup kami. Ya Tuhan, kalau pada sampai saat ini karakter kami jauh dari kata sempurna, jauh Tuhan dari kata yang seperti Tuhan inginkan. Mari Tuhan saat ini masuklah dalam hati kami Tuhan, mari ubahkan kontrol hidup kami Tuhan. Ubahkan hidup kami sehingga karakter-karakter kami menjadi karakter seperti Kristus. Kami ingin Tuhan orang-orang mengenal kami Tuhan, pribadi-pribadi yang memancarkan kasih Kristus, pribadi-pribadi yang positif, pribadi-pribadi yang memberikan semangat, pribadi-pribadi yang memberikan dampak yang baik bagi orang lain. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami menjadi pribadi yang malas, menjadi pribadi yang temperamental, emosian, mudah galau, baper, putus asa, mudah kecewa, mudah sakit hati. Kami mau tolak, katakan, hancurkan itu. Kami mau buang semuanya dalam nama Yesus Tuhan. Mari Tuhan, biarlah hidup kami menjadi hidup yang lebih banyak bersyukur lagi di hadapan Tuhan.
Kami mau Tuhan ubahkan hari demi hari, memurnikan kami, menyempurnakan hidup kami Tuhan. Dan segala kuasa-kuasa iblis yang berusaha mengganggu hidup kami, menggoda hidup kami Tuhan, kami tolak, katakan, hancurkan dalam nama Yesus ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, kami selesai mendengarkan firman-Mu. Kami mau Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu tertanam, bertumbuh, berakar kuat dalam hidup kami. Dan kami juga berdoa untuk GBI Raja Wali, biarlah kiranya GBI Raja Wali Tuhan semakin kuatkan semua jemaat-jemaat GBI Raja Wali, bahkan Youth Raja Wali juga Tuhan yang kuatkan di dalam nama Yesus Tuhan. Mari juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati Tuhan supaya bangsa dan negara kami ini segera dipulihkan. Kami rindu untuk beribadah bersama-sama Tuhan. Kami rindu untuk berkumpul bersama-sama kembali Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan, tolong angkat segala sakit penyakit saat ini Tuhan. Segala virus-virus COVID-19 ini Tuhan saat ini Tuhan, musnahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan biarlah kiranya semua orang-orang yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Bagi orang-orang yang juga kehilangan sanak saudaranya karena penyakit ini, Tuhan yang berikan Tuhan Yesus kesabaran, sukacita dalam hidup mereka. Kami berdoa untuk para pejuang-pejuang medis juga Tuhan. Mari lindungi mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan kuatkan mereka dalam pekerjaan mereka. Dan kami mohon Tuhan untuk pemerintahan juga. Biarlah kiranya mereka memberikan kebijakan-kebijakan yang baik bagi masyarakat pada saat ini. Kami berdoa untuk seluruh masyarakat dan bahkan juga keluarga kami apabila mereka mengalami kesulitan Tuhan perekonomian akibat situasi kondisi saat ini. Mari Tuhan Yesus segera Tuhan pulihkan kondisi mereka, pulihkan semuanya dalam nama Yesus Tuhan, agar semua kondisi situasi pada saat ini juga Tuhan kembali lagi pulih. Kami berdoa biarlah kiranya semua jemaat-jemaat di Raja Wali, semua umat-umat percaya semakin kuat di dalam Tuhan. Berkati juga Tuhan akan kebutuhan-kebutuhan gereja, baik itu untuk pembayaran gedung selanjutnya Tuhan, gedung TKK selanjutnya, kami yakin dan percaya Tuhan yang akan cukupkan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan juga untuk pembagian juga Tuhan untuk kebutuhan-kebutuhan rumah tangga jemaat-jemaat GBI Raja Wali, biarlah kiranya Tuhan yang berkati supaya semua jemaat-jemaat GBI Raja Wali juga Tuhan yang cukupkan bahkan limpah-limpahkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Terima kasih buat teman-teman Youth Raja Wali yang sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Amin. Shalom.